Assalamualaikum teman aslam, jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas seputar gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kabar kalian dengan keadaan yang semakin membaik, terlepas dari lingkaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Oke teman-teman, seperti biasa ya, di session kali ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar. Seperti apa pertanyaan dan gimana pembahasannya? Simak videonya sampai selesai. Jangan skip agar kalian mengerti, agar kalian paham. Kalau misalkan kalian mengerti, kalian paham, insya Allah teman-teman kalian akan bisa lebih mudah menangani setiap sensasi dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety. Karena untuk gangguan asam lambung, GERD, anxiety ini banyak sekali sensasinya. Dari ujung kaki sampai ujung rambut ada aja sensasinya. Tetapi kalau misalkan kaliannya belum mengerti, belum paham, itu bisa menjadi kecemasan ataupun ketakutan yang sangat berlebihan. Itulah orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety. Tetapi kalau misalkan kaliannya mengerti, kalian paham, insya Allah kalian itu akan bisa lebih mudah menanganinya. Minimal bisa mengurangi rasa cemas kalian, rasa takut kalian terhadap sensasi-sensasi yang sedang kalian rasakan saat ini. Dan buat teman-teman yang mau bertanya tentang seputaran gangguan asam, GERD, anxiety, alangkah lebih baiknya kalian itu simak dulu video-video saya yang terdahulu, karena saya itu sudah banyak sekali upload video tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety dari berbagai macam sensasi dan gimana cara menangani setiap sensasi. Videonya sudah ada. Silahkan kalian simak saja, sesuaikan saja sensasinya dengan apa yang sedang kalian rasakan saat ini gitu ya, supaya kalian lebih mengerti, lebih paham ya, minimal bisa mengurangi rasa cemas kalian, rasa takut kalian terhadap sensasi-sensasi yang sedang kalian rasakan. Oke, kembali lagi teman-teman ke pembahasannya. Di sini saya sudah screenshotkan beberapa pertanyaan teman-teman yang sering ditanyakan ya. Oke, pertanyaan pertama. Bang, tolong jawab dong, asam lambung itu sering sekali mimpi buruk. Untuk asam lambung dengan mimpi buruk ataupun sering mimpi itu nggak ada hubungannya teman-teman ya. Tetapi mimpi ini ada hubungannya dengan yang namanya stres gitu teman-teman, dengan yang namanya pemikiran-pemikiran negatif. Orang yang terkena gangguan asam, GERD, dan dihinggapi yang namanya anxiety disorder itu pikirannya selalu mengarah-ngarah ke hal yang negatif, selalu tentang penyakit berbahaya, selalu tentang umur yang nggak panjang, selalu penyakit-penyakit yang bahaya gitu teman-teman, yang selalu berpikir bahwa dirinya itu sudah mendekati kematian. Biasanya seperti itu. Nah, itulah yang membuat kita itu sering sekali mimpi, dan mimpinya itu biasanya mimpinya yang aneh-aneh, yang mimpinya itu yang mimpi buruk gitu ya, biasanya seperti itu. Nah, jadi untuk orang yang terkena gangguan asam itu sebenarnya nggak ada sama sekali hubungannya dengan kalian itu sering mimpi, apalagi mimpi buruk. Mimpi itu adalah bunga tidur ya. Apa yang selalu kita pikirkan di siang harinya setiap hari ataupun pemikirannya itu selalu berkepanjangan ya, ataupun durasinya itu lama. Kalian itu selalu memikirkan tentang sensasi, tentang penyakit, tentang penderitaan, tentang hal-hal yang berbahaya, takutnya begini, takutnya begitu. Nah, itu kalian itu selalu dipikirkan dengan berlebihan, berkepanjangan ya teman-teman, durasinya lama gitu. Nah, itulah yang membuat kalian itu sering mimpi, atau apalagi mimpinya itu mimpi buruk. Itu biasanya dari efek pikiran-pikiran negatif kita, ataupun itu adalah efek stres gitu teman-teman. Jadi sepengalaman pribadi saya seperti itu. Dan gimana cara menanganinya? Untuk cara menanganinya mudah saja sebenarnya. Jadi kalau misalkan kalian nggak mau sering mimpi, apalagi mimpi buruk, ya kalian tangani pemikiran-pemikiran negatifnya, kalian tangani stresnya. Gimana Bang Adim cara menangani pemikiran-pemikiran negatif tentang hal-hal yang menakutkan gitu ya, tentang penyakit berbahaya, tentang penderitaan gitu? Cara menanganinya begini, kalian itu cek dulu ke dokter, kalian itu didiagnosanya apa ya. Kalau misalkan diagnosanya hanya gangguan lambung ya, seperti dispepsia, gastritis ataupun GERD ya udah, jangan berpikir kemana-mana lagi, udah percaya dengan diagnosa dokter, ya udah ya. Tapi kalau misalkan Bang, saya ini berasanya mau mati, sensasinya banyak, dari ujung kaki sampai ujung rambut ada semua sensasinya, seluruh badan saya merasakan gak nyaman setiap hari, bahkan setiap jam, bahkan setiap detik, dan ini durasinya lama sekali.
Ya kalian harus bisa menerima itu. Inilah sensasi gangguan asam lambung, inilah sensasi gangguan GERD, inilah sensasi gangguan dispepsia gitu. Jadi kalian harus menerima itu. Dan kalian harus yakin kalau misalkan dinyatakan oleh dokter hanya gangguan itu, dan untuk asam lambung, untuk GERD, untuk dispepsia ya, itu semuanya nggak berbahaya teman-teman. Kalau misalkan kalian nggak percaya itu gangguan nggak berbahaya, kalian konsultasi deh, sering nanya sama dokter. Saya juga dulu seperti itu ya. Dan bahkan ini banyak sekali teman-teman, saya lihat konten-konten tentang edukasi tentang gangguan GERD ataupun asam lambung ataupun anxiety disorder ya, itu banyak sekali orang-orang ataupun konten kreator penyintas GERD anxiety itu banyak sekali bikin konten ya, termasuk saya sendiri gitu ya. Itu karena saya itu penyintas teman-teman, jadi saya itu sudah memahami mana sensasi gangguan asam lambung, mana sensasi GERD ataupun sensasi anxiety disorder gitu ya. Jadi ya udah, kalau misalkan udah paham, kita udah paham, udah ngerti, ya udah terima aja gitu ya. Inilah sensasi asam lambung, ya udah, nggak, kata dokter ya nggak apa-apa, kata dokter nggak bahaya. Kalau misalkan kita sudah diresepkan obat-obatan ya oleh dokter, ya minum saja obatnya, minum saja dengan konsisten obatnya, dengan rutin gitu. Udah, kalau misalkan sudah diobatin ya udah. Untuk orang yang terkena gangguan asam, GERD, anxiety itu kan seringnya itu mencari informasi ataupun seringnya kepo ya teman-teman, sering browsing juga, bahkan sering nanya-nanya sama orang. Nanti kalau misalkan kalian itu nemunya informasi yang negatif, nanya ke orang yang orangnya juga ngasih informasinya negatif juga, awas lo, asam lambung itu berbahaya, asam lambung itu bisa menyebabkan kematian, awas lo, GERD itu bahaya, nanti kamu bisa mati, bisa begini, bisa begitu gitu ya, bisa kemana-mana. Nah kalau misalkan kalian selalu cari informasi ya, selalu kepo ya, itulah ciri khas saya dulu teman-teman ya. Bahkan mungkin saja ciri khas untuk orang yang terkena gangguan asam, GERD, anxiety itu sebenarnya biasanya seperti itu. Karena saya itu juga sering bolak-balik ke rumah sakit, sering gonta-ganti dokter gitu ya, tapi jarang ya nemu dokter yang cocok. Sebenarnya untuk dokter itu sebenarnya semuanya sama ya teman-teman ya, ngasih arahan, ngasih edukasi, biasanya ngasih resep yang harus diharuskan untuk kita gitu ya. Tapi saya itu waktu saya sakit, saya ketemu dokter yang benar-benar bisa apa ya, bisa meluruskan pola pikir saya gitu teman-teman. Karena untuk orang yang terkena gangguan asam, GERD, anxiety itu kan ada dua gangguan ya teman-teman. Dari yang pertama itu dari aslamnya itu medisnya, dan anxiety disorder itu kan dari psikisnya gitu. Nah itu biasanya untuk psikis itu butuh pelurusan pemikirannya. Jadi pikiran kita itu harus diluruskan, harus bisa berpikir secara positif gitu. Jadi jangan berpikir kemana-mana terus ya. Itu orang yang terkena gangguan anxiety disorder biasanya pikirannya kemana-mana terus gitu ya. Pengalaman saya seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang mengalami sering mimpi buruk ya, sering mimpi aneh-aneh, nah itu bukan dari asam lambung, itu nggak ada hubungannya dengan asam lambung. Dan kalau misalkan kalian itu sudah didiagnosa hanya GERD, dispepsia, gangguan asam lambung, udah jangan mikir kemana-mana, dan yakin ya untuk gangguan asam lambung itu nggak bahaya. Karena dokter juga menyatakan untuk gangguan asam lambung ataupun GERD itu nggak bahaya teman-teman ya. Bahkan saya itu konsultasi dengan salah satu dokter, itu dinyatakan gangguan asam lambung itu nggak bahaya gitu teman-teman ya. Kenapa kita itu selalu berpikir penyakit berbahaya, takut begini takut begitu, itu karena kita itu sudah dihinggapi yang namanya anxiety disorder. Anxiety disorder itu biasanya sepengalaman saya lahirnya itu dari rasa trauma ya, dari rasa takut di awal-awal terkena gangguan asam lambung GERD gitu teman-teman. Biasanya dihinggapi yang namanya trauma. Karena apa? Karena sensasi awal-awal sepengalaman saya itu luar biasa gitu. Terus juga dengan durasi yang lama biasanya ya. Jadi kita itu sembuhnya lama. Dulu kan kita sakit berobat paling 1-2 minggu itu sembuh gitu ya. Sakit perut berobat 1-2 minggu sembuh. Tetapi untuk gangguan asam lambung GERD anxiety ini pengalaman saya berobat 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, itu nggak ada pembaikan gitu ya, nggak berasa ada pembaikan. Nah itulah teman-teman, jadi kita itu jadi penasaran, jadi kepo, jadi berpikirnya jangan-jangan yang penyakit yang saya derita ini penyakit berbahaya ya gitu. Jadi itulah yang membuat kita itu semakin takut, semakin trauma. Nah disitulah anxiety disorder hingga di pikiran kita gitu. Sepengalaman pribadi saya seperti itu ya. Jadi yang harus diperbaikinya juga pikirannya, mental kitanya. Kita itu ya sebenarnya untuk gangguan asam lambung itu nggak apa ya, sebenarnya untuk gangguan asam lambung itu mungkin
diobati 1-2 bulan juga udah sembuh. Tetapi kenapa kita itu lama sembuhnya? Yaitu kita itu biasanya sudah dihinggapi yang namanya anxiety disorder. Kita itu jadi pencernaan dengan otak itu sebenarnya ataupun pikiran ataupun stres itu berhubungan, teman-teman. Jadi kalau misalkan kitanya stres, asam lambung kitanya juga nggak stabil, ya gitu, nggak normal-normal gitu. Kalau misalkan pikirannya kita udah diperbaiki, nanti juga asam lambungnya akan sembuh dengan sendirinya. Pengalaman saya seperti itu ya. Ya untuk misalkan diobatin ya memang harus diobatin gitu ya. Jadi misalkan kalian mau beli herbal ya nggak apa-apa beli herbal untuk membantu pemulihan kalian gitu. Sebenarnya nggak apa-apa, tetapi perbaiki juga pola pikirnya. Jadi kalian itu percuma, menurut saya, ini yang pengalaman saya ya, percuma kalian itu berobat berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, tetapi pikiran kaliannya nggak bisa kalian kontrol, nggak bisa kalian itu mengendalikan pemikiran-pemikiran negatif. Kalian itu harus yakin bahwa untuk gangguan asam lambung itu nggak bahaya, GERD juga nggak bahaya, untuk gangguan lambung sebenarnya nggak berbahaya juga, teman-temannya. Kalau misalkan nggak percaya, kalian tengok aja kontennya dokter saya dulu, yaitu akun Facebook ataupun fanspage-nya Dokter Anton ya. Kalian cek aja akun profilnya ataupun akun fanspage-nya Dokter Anton. Saya juga dulu pernah ataupun sering saya juga berobat ke apoteknya Dokter Anton ya, terus juga pokoknya sering lah ke rumah sakitnya juga pernah, dan bahkan saya itu dulu itu selalu ngikutin yang namanya arahan-arahan dari videonya gitu ya, teman-temannya. Itu kalian cek aja deh ya. Kalau nggak percaya ya, karena saya itu kan bukan dokter ya, mungkin saja kalian nggak percaya karena saya itu bukan dokter ya, tetapi saya itu berbagi pengalaman ataupun sharing dengan pengalaman-pengalaman saya saat terkena gangguan asam, GERD, anxiety ya. Jadi ini gangguan asam, GERD, anxiety disorder gitu. Jadi bukan penyakit-penyakit yang lain. Maka dari itu kalian itu penting sekali untuk memeriksakan diri terlebih dahulu gitu. Nanti kalau misalkan kalian sudah memeriksakan diri ke rumah sakit, kalian melakukan beberapa pengecekan gitu ya, dan kalau misalkan diagnosanya asam lambung, GERD, dispepsia, ya udah gitu ya. Yakin aja ya, nggak akan kenapa-napa, karena untuk gangguan asam, GERD, anxiety itu nggak bahaya gitu ya. Nah itu teman-temannya, ini udah mau maghrib ya. Jadi untuk gangguan asam lambung itu nggak ada hubungannya dengan kalian itu sering mimpi, apalagi mimpi buruk ya. Mimpi itu hasilnya dari pikiran-pikiran negatif kita, ataupun mimpi itu sebenarnya bunga tidur. Jadi mimpi itu mau mimpi buruk, mimpi indah, itu hasilnya dari pikiran-pikiran kita di siang harinya ataupun di hari-hari kemarinnya gitu, teman-teman. Mimpi itu sebenarnya dihasilkan dari pikiran-pikiran kalian. Misalkan kalian kemarin ya itu selalu mendapatkan kabar-kabar gembira, selalu mendapatkan yang menyenangkan, itu nanti malamnya kalian itu akan mimpinya yang gembira-gembira, yang menyenangkan, yang indah-indah gitu. Nah beda lagi kalau misalkan kalian di siang harinya kalian itu selalu mendapatkan informasi negatif, terus juga pikirannya selalu negatif, selalu berpikir ke hal yang bahaya, selalu berpikir penyakit yang berbahaya, selalu berpikir penyakit berat. Nanti kalian malamnya juga akan mimpi-mimpi yang menyeramkan, ya mimpi mati, mimpi ketemu orang mati gitu ya, mimpi dikejar setan, pokoknya banyak ya. Itu adalah mimpi hasil dari pikiran-pikiran kalian di siang harinya, karena mimpi itu adalah bunga tidur. Apa yang kita selalu pikirkan di siang harinya ataupun di malam-malam kemarin, hari-hari kemarin, minggu-minggu kemarin, bisa jadi terbawa mimpi gitu, teman-temannya. Kalian ingat-ingat aja waktu kalian itu masa remaja ya, kalian itu kan sering sering pacaran, misalkan sering ketemu pacar, ataupun selalu berangan-angan, selalu berpikir ketemu pacar. Nanti kalau misalkan ketemu pacar ini saya main ke sini, main ke situ, nah nanti malam harinya kalian juga akan mimpinya ya mimpi ketemu pacar kalian gitu, karena mimpi itu dihasilkan dari pemikiran ataupun hal yang kita lihat di siang harinya, begitu ya. Jadi tentang mimpi negatif, jadi tentang mimpi-mimpi itu nggak ada hubungannya dengan asam lambung, ataupun mimpi itu nggak ada hubungannya dengan penyakit ya, teman-temannya. Mimpi itu nggak ada hubungannya dengan penyakit asam lambung, dan asam lambung itu nggak ada hubungannya dengan mimpi, apalagi mimpi buruk gitu ya. Itu karena kaliannya aja selalu berpikir tentang penyakit, tentang sensasi, tentang negatif diri kalian gitu ya. Oke teman-teman, karena ini udah mau maghrib, saya belum mandi, baru pulang kerja ya.
Saya akhiri videonya teman-temannya. Semoga video ini bisa menjadi motivasi, menjadi patokan, bisa menjadi panduan ya, minimal hanya sekedar menemani kalian aja deh ya yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, Ansia, tips Matis. Oke teman-teman, saya akhiri videonya. Sebelum saya akhiri, saya doakan buat teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, Ansia, tips Matis, semoga kalian itu cepat membaik, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu. Entah itu emosinya, kebahagiaannya, keseriaannya, canda tawanya, pokoknya hari-hari kalian yang berwarna itu semoga cepat kembali lagi. Dan jangan lupa juga doakan saya teman-teman agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar tetap bisa menemani kalian yang belum baik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Oke teman-teman, saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.